Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari kelas BDKV. Kali ini saya akan mempresentasikan materi metodologi desain pertemuan ke-8 atau UTS. Pertemuan pertama, metodologi desain adalah pendekatan sistematis dalam merancang solusi untuk masalah atau kebutuhan tertentu. Metodologi desain dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk desain produk, desain layanan, desain sistem, dan desain pengalaman pengguna. Metodologi desain biasanya terdiri dari serangkaian langkah atau fase yang diikuti oleh desainer untuk mencapai solusi desain yang efektif dan efisien. Langkah-langkah tersebut seringkali meliputi 1. Pemahaman tentang masalah atau kebutuhan, analisis penelitian. 2. Eksplorasi dan pengembangan konsep atau prototyping. 3. Pengujian. 4. Implementasi. Pertemuan kedua, sejarah metodologi desain. Pada awalnya desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander yang dikenal karena teorinya tentang pola dalam arsitektur. Pada saat ini metodologi desain terus berkembang dan berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Namun, pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern. Dari lintasan waktu dapat dikatakan bahwa metodologi desain telah berkembang dari pendekatan ilmiah hingga pengalaman pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Perkembangan ini juga didukung oleh teknologi dan metodologi baru, seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran berbasis sistem. Pertemuan ketiga, perbedaan metode dan metodologi. Perbedaan berdasar antara metode dan metodologi terletak pada fokus utama keduanya. Metode merujuk pada teknik atau langkah-langkah konkret yang digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah, sedangkan metodologi merujuk pada studi atau pemikiran tentang metode-metode tersebut. Dalam hal ini, metode lebih terkait dengan tindakan praktis atau aplikatif, sedangkan metodologi lebih terkait dengan konsep dan pemikiran teoritis. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Metodologi merupakan kerangka kerja yang menyediakan panduan untuk memilih dan menerapkan metode yang tepat dalam suatu situasi atau bidang tertentu. Dalam prakteknya, metode yang digunakan dalam suatu proses seringkali didasarkan dari metodologi yang telah terbukti efektif dalam bidang tersebut. Pertemuan keempat, apa itu yang dimaksud creative thinking? Creative thinking dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara luas dan bahkan di luar kebiasaan. Kreativitas dalam seorang individu ditujukan untuk kemampuannya melihat berbagai sisi. Istilah keren untuk seseorang yang mampu berpikir secara kreatif adalah out of the box. Menelurkan ide dan gagasan yang out of the box adalah skill istimewa. Buah pemikiran di luar batas tersebut tentunya akan bermanfaat. Kemampuan berpikir kreatif dalam karyawan diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian atas suatu persoalan. Dalam lingkup perusahaan, orang-orang dengan jabatan setingkat manajer atau di atasnya umumnya memiliki cara berpikir yang kreatif. Mereka mampu menghadirkan solusi atau berbagai kendala dalam pekerjaan sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, kreativitas juga dapat memicu terciptanya suatu kreasi baru. Pertemuan 5. Apa pentingnya berpikir secara kreatif? Di dunia kerja, Anda tentu kerap menjumpai permasalahan, baik itu terkait dengan personil, perusahaan, atau lainnya. Namun, seringkali suatu penyelesaian tidak membuahkan hasil, sehingga perlu memutar otak untuk mencapai solusi terbaik. Inilah pentingnya kemampuan dalam berpikir dengan penuh kreativitas. Bagaimana cara melatih kreatif? Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana cara untuk melatih kemampuan creative thinking? Berikut ini tipsnya. Mempertanyakan berbagai aspek. Salah satu cara kemampuan ini adalah dengan mempertanyakan berbagai hal. Ini dapat melatih untuk menemukan jawaban atas banyak aspek tidak terduga. Pertemuan 6. Metode gagasan atau ideasi. Identifikasi mapping alternatif solusi. Metode ini memberikan pendekatan struktural dan terorganisir dalam mengembangkan gagasan dan solusi alternatif dengan melalui 3 tahap.
Tujuan metode gagasan atau ideasi adalah membantu seseorang atau tim dalam memperoleh ide-ide dan gagasan yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Pertemuan 7. Konsep desain dan pengembangan konsep desain. Konsep adalah abstrak, identitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu identitas, kejadian, atau hubungan. Konsep desain adalah ide inti yang fokus pada perencanaan suatu produk atau karya yang dijelaskan melalui kumpulan sketsa, gambar, dan pernyataan tertulis. Konsep dasar perancangan yaitu dapat menjawab 3 pertanyaan yang terkait target yang ingin diraih, pesan yang ingin disampaikan, serta perencanaan media. Itulah tadi presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.